Kemarin Jokowi itu datang ke tempat saya, yaitu ke Banjarnegara, Jawa Tengah. Tepatnya datang ke Desa Kasalip, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara. Nah, beliau datang itu bertujuan untuk meninjau bank sampah. Bank sampah yang ada di Kecamatan Wanadadi. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas kembali seputar politik ya. Jadi hari ini saya membuat video ya. Kemarin Jokowi itu datang ke tempat saya, yaitu ke Banjarnegara, Jawa Tengah. Tepatnya datang ke Desa Kasalip, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara. Nah, beliau datang itu bertujuan untuk meninjau bank sampah. Bank sampah yang ada di Kecamatan Wanadadi di Desa Kasalip. Dan antusias masyarakat itu sangat banyak yang menyambut kedatangan Presiden ke-7 Joko Widodo ya, mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Bahkan banyak banget ya warga-warga biasa yang pada ikut menangis karena seumur-umur baru pernah ketemu mantan orang nomor 1 di Indonesia. Jadi wajar saja banyak yang menangis, minta foto, bikin video dan lain sebagainya. Yaitu kunjungan Pak Jokowi ke Wanadadi itu memang ya menurut saya ya bagus juga lah. Cuman yang perlu ditanyakan, Pak Jokowi itu saat ini kan sudah pensiun ya. Seharusnya kan menikmati masa-masa pensiunannya. Tetapi ya ada benarnya juga beliau itu silaturahmi ke Banjarnegara. Biar bagaimanapun beliau kan pernah menjadi orang nomor 1 di negara kita ini, Indonesia ya. Ini dari masyarakat, perwakilan masyarakat Banjarnegara, terima kasih kami ucapkan kepada mantan Presiden ke-7 Joko Widodo dan Romo Kiai Ma'ruf Amin atas dedikasinya mengabdi sebagai Kepala Negara 2019 hingga 2024. Dan selamat kami ucapkan kepada Presiden dan Wakil Presiden Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masa jabatan 2024 hingga 2029. Semoga Allah memberikan ridhonya untuk bisa membawa Indonesia lebih baik dan gemah ripah lok jinawi. Selamat. Rezeki itu bukan semata-mata hanya karena materi. Ini contohnya. Ya, jadi ini warga kemarin yang menyambut kedatangan Jokowi yang hingga histeris menangis ya. Beliau itu menulis kayak gini di Facebooknya. Rezeki itu bukan semata-mata hanya karena materi saja. Ini contohnya Mbak Susi bisa foto langsung dengan orang yang pernah menjadi nomor 1 di negara Indonesia. Ini rezeki yang belum tentu semua orang bisa dapatkan. Sehat-sehat buat Mbak Susi, juga Pak Jokowi dari Desa Kesalip ya. Ini warga Desa Kesalip ya, itu bahagia banget didatangi Jokowi. Kebetulan kan sempat foto juga sama anaknya, juga foto ibu dan anak sama-sama nangis karena saking senangnya ketemu dengan mantan orang nomor 1 di Indonesia. Nah, tadi siang ya, jadi kedatangan Jokowi ke Banjarnegara itu bertujuan untuk meninjau bank sampah yang ada di Desa Kesalip, Kecamatan Wanadadi. Nah, pertanyaan saya itu begini ya, bagi yang paham politik mungkin lebih pintar, lebih tahu. Tujuan Jokowi saat ini itu meninjau tempat-tempat tertentu, itu tujuannya apa kalau bukan untuk nanti persiapan 2029 untuk memperjuangkan anak-anaknya menjadi wapres maupun cawapres. Kira-kira seperti itu. Nah, kedatangan Jokowi ke Banjarnegara itu bukan hanya satu kali, udah beberapa kali. Dan sebelum datang ke Banjarnegara, beliau juga sudah mendatangi suatu tempat di area Jawa Tengah. Karena misi beliau untuk awal tahun ini akan mengunjungi kota-kota yang ada di Jawa Tengah. Jadi Pak Jokowi itu untuk bulan ini akan menyisir kota-kota, daerah-daerah, bahkan desa-desa yang ada di Jawa Tengah ya. Tujuannya untuk meninjau sesuatu apa yang mungkin ada kepentingan nantinya kayak gitu. Kalau menurut saya pribadi sih ya bagus ya, seorang mantan presiden mau turun lagi ke daerah, belusukan lagi ke desa-desa. Menurut saya sih itu bagus ya, secara Islam ya beliau itu silaturahmi dengan masyarakat. Memang bagus kalau menurut saya.
Tetapi kalau ada tujuan politik ya itu kurang bagus ya. Kenapa kurang bagus kalau ada tujuan politik ya? Gini, jadi sasaran Pak Jokowi itu sangat cerdas. Pak Jokowi menyasar orang-orang di pedesaan, sedangkan orang-orang di pedesaan itu biasanya kan minim ilmu, dalam hal ini minim ilmu soal politik, karena orang-orang di pedesaan ya biasanya itu kalau sudah melihat orangnya saja itu sudah senang, maka akan diarahkan kemanapun orang tersebut akan mau, akan nurut, seperti itu ya. Contoh, misalkan nanti di 2029 anak-anak Jokowi maju menjadi pemimpin daerah, entah itu menjadi pemimpin negara atau daerah atau wali kota ya. Ketika Jokowi nanti sudah menunjuk tangannya mendukung siapa, nah kebanyakan orang-orang kelas menengah ke bawah itu, terutama yang ada di pedesaan ya, itu pasti akan mengikuti telunjuk Jokowi. Biasanya seperti itu, seperti yang sudah-sudah, seperti saat pilpres kemarin, saat pilgub kemarin, itu kan masih banyak orang yang percaya dengan Jokowi kayak gitu. Padahal mereka itu tidak paham politik. Seandainya mereka paham politik seperti saya ya, saya dulu kan mendukung Jokowi, betul-betul mendukung sepenuhnya ya. Tapi setelah saya paham politik, saya mengetahui bahwa beliau telah melanggar konstitusi demi untuk memajukan anaknya menjadi wapres. Nah, saya mulai kecewa dari hal itu. Oleh karena itu, sekarang saat ini ibarat cover ya, penampilan itu sudah tidak ngaruh untuk hal-hal politik. Karena untuk tujuan politik, untuk memilih kepala daerah atau kepala negara, itu yang paling penting adalah rekam jejak kinerjanya. Bukan hanya gimmick-gimmick politik, bukan hanya karena anaknya si A atau anaknya si B, itu bukan hanya seperti itu ya. Karena ketika kita memilih kepala daerah atau memilih kepala negara, itu kan sangat penting ya. Mau tidak mau efeknya kita yang akan merasakan secara jangka panjang ya. Jadi kalau orang-orang di pedesaan, contoh kemarin di tempat saya di Banjarnegara, orang-orang di pedesaan itu sangat senang sekali ketemu dengan Jokowi. Begitu juga saya juga senang Jokowi mau berkunjung ke Banjarnegara. Tetapi hal ini kalau memang tidak ada tujuan politik sangat bagus. Kalau ada tujuannya politik ya kurang bagus kayak gitu. Jadi memanfaatkan situasi ya, kalau misalnya tujuan politik itu kan memanfaatkan situasi ya gitu. Sehingga ketika orang-orang di pedesaan itu sudah semuanya sudah terdoktrin, sudah percaya, maka nanti di saatnya tiba 2029 Jokowi tinggal menunjuk saja siapa yang mau didukung oleh Jokowi, maka orang-orang tersebut akan mengikutinya. Hal ini karena mereka belum paham yang namanya politik, belum paham cara memilih kepala daerah dan kepala negara, dan mereka tidak menyadari kalau kita salah memilih pemimpin, efeknya kita semua yang merasakan. Kira-kira seperti itu, oke?